Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat di hari ini untuk menjalankan aktivitas ya. Seperti biasa pemirsa, di hari ini, di Selasa 22 Maret 2022, kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini. Dan sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita, di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026, dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Sultan TV di Play Store untuk mengupdate informasi melalui website Sultan TV. Hari ini kita akan membahas tema HET dicabut atau harga eceran terendah atau tertinggi. Ini harga minyak goreng bikin resah. Dan kita telah terhubung di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ika Utami Widianingsi SEMSI selaku akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dea dan Selamat juga pagi. Ibu, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah mau membersamai kami di pagi hari ini. Ya. Ya kembali, terima kasih undangannya juga. Ya, kita akan bahas soal HET minyak goreng Bu, yang kemudian kebijakannya ini dicabut oleh pemerintah. Kemudian beberapa pekan lalu kita mengalami kelangkaan minyak goreng, tidak ada di supermarket dan minimarket. Kemudian ada sekarang tapi harganya melambung 24.000 sampai 25.000 kalau boleh nanti dikoreksi oleh Ibu. Nah, mungkin sebelum kita bahas secara spesifik tema, kalau Ibu Ika sendiri apakah termasuk yang mungkin setiap hari menggunakan minyak goreng atau seperti apa nih Bu? Terus saja ya Mbak, apalagi namanya ibu rumah tangga, setiap hari kita masak pasti ada saja, walaupun mungkin jumlahnya sedikit pasti ada saja itu minyak goreng itu digunakan ya. Apalagi tema-tema makanan atau kuliner Indonesia itu kan semua hampir rata-rata itu digoreng, ditumis ya. Jadi tentunya setiap hari pasti menggunakan minyak goreng. Oke, ini berarti termasuk pada kebutuhan pokok ya Bu, harus wajib ada ya minyak goreng ya. Betul sekali. Oke, nah melihat fenomena ini Bu, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu menyoal yang tadi sempat kita singgung, minyak goreng sempat terjadi kelangkaan, kita sulit mendapatkannya, lalu sekarang harganya malah melonjak cukup tinggi. Iya, awalnya memang ini sebuah berita yang begitu mencengangkan ya ketika harga eceran terendah dari tertinggi dari minyak goreng ini dicabut oleh pemerintah yang melalui perdagangan. Dan yang membuat mirisnya itu adalah Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kan di dunia, tetapi malah mengalami yang namanya kelangkaan minyak goreng gitu. Bahkan saya sendiri sempat merasakan itu bagaimana antrian di sebuah minimarket ketika untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng tersebut begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita mengutip kata-kata yang atau buku dari R.A. Kartini ya berarti habislah langka terbitlah mahal ya untuk minyak goreng ini gitu ya. Yeah. Mungkin kalau misalnya kita mengambil dari sudut pandang ekonomi ya ini bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan pasar ya, di mana pemerintah sebagai regulator ini tidak mampu untuk menjaga kestabilan baik itu dalam hal logistik dari minyak goreng tersebut gitu. Apalagi kita ketahui minyak goreng ini merupakan salah satu dari hampir setiap keluarga itu membutuhkan komoditi ini. Jadi sangat disayangkan ketika pemerintah memberikan statement bahwa minyak goreng ketersediaannya aman, melimpah, tapi kenyataannya di lingkungan kita, di lingkungan terdekat kita itu tidak ada gitu. Bahkan kalaupun ada, harganya mahal, bahkan mungkin tidak terjangkau oleh beberapa lapisan masyarakat begitu Mbak. Oke, dan makanan panganan favorit juga ini biasanya digoreng ketimbang kita ya tidak lebih familiar dengan makanan yang direbus atau dibakar begitu ya Bu, tapi lebih banyak yang digoreng. Oke. Nah, Bu, tadi sempat Ibu sebutkan sebetulnya Indonesia ini kan penghasil sawit
terbesar begitu ya di dunia. Namun kalau kita lihat faktor apa sih Bu kemudian yang mengakibatkan minyak goreng terjadi kelangkaan di Indonesia dan juga sekarang harganya melambung tinggi? Oke, kalau minyak goreng mahal ini beberapa peneliti ya sudah memberikan statementnya, bahkan pemerintah juga mengaminkan gitu bahwa memang yang penyebab pertama itu adalah karena menurunnya panen dari kelapa sawit itu sendiri di pertengahan 2021 ya hingga akhir 2021. Kemudian sedangkan dari sisi kebutuhan atau dari sisi demand permintaan masyarakat ini tetap jumlahnya tetap gitu, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah tentunya ini terjadi ketidaksinkronan antara pasokan dengan jumlah kebutuhan. Ditambah lagi faktor berikutnya adalah adanya kenaikan harga dari minyak sawit di pasar internasional. Nah tentunya ini bagi produsen minyak sawit ini sebenarnya ini merupakan angin segar gitu karena kita sebagai negara pengekspor gitu. Namun karena tadi ya di sisi lain pasokannya juga kita harus antara DMO dan domestic market obligation kemudian dengan foreign market obligation-nya juga harus berbagi, maka itu menjadi sebuah ketimpangan. Kemudian ada juga penyebab lainnya itu adalah adanya permintaan sekarang ini sedang marak permintaan dari CPO atau minyak sawit ini untuk industri biodiesel. Industri biodiesel, nah itu belakangan ini memang sedang marak industri tersebut, dan yang terakhir mungkin disebabkan oleh adanya gangguan logistik tadi Mbak. Jadi dari pihak produsen ke distributor hingga ke retailer sampai dengan ke konsumen itu sepertinya ada entah ada masalah apa yang membuat minyak goreng itu menjadi langka, menjadi tersumbat distribusinya seperti itu Mbak. Ya baik, selain tadi mungkin untuk produksinya sendiri itu menurun begitu ya Bu. Kalau dibandingkan dengan apakah Indonesia adalah salah satu negara barangkali ya Bu yang kemudian konsumsi minyak gorengnya tertinggi atau CPO tadi Bu? Betul sekali, Indonesia itu memang di samping negara produsen minyak sawit terbesar, juga negara terbesar dalam hal mengkonsumsi minyak sawit ya. Hal ini bisa kita lansir dari data yang dikeluarkan oleh GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan juga yang dikeluarkan oleh Index Mundi dan juga US Department of Agriculture ya. Jadi mereka menyebutkan bahwa Indonesia itu menempati posisi pertama dalam hal konsumsi minyak sawit begitu. Kemudian disusul oleh negara-negara dengan penduduk yang jumlahnya banyak seperti India dan juga Tiongkok. Namun perbandingannya memang sangat jauh ya. Jadi Indonesia dengan India itu kita tuh hampir 3 kali lipat penggunaan sawitnya dibandingkan dengan India. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa melihat di sekitar kita ya begitu banyaknya penggunaan minyak goreng ini ya, yang begitu kita mudah melihatnya. Jajanan gorengan yang berbau minyak goreng itu kan sepanjang jalan itu selalu ada gitu kan. Nah ya itu sudah cukup menggambarkan bagaimana tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap minyak goreng itu sendiri. Apalagi ini kita mau menghadapi bulan puasa yang biasanya gorengan juga jadi panganan untuk favorit. Betul, pas buka puasa ya Bu ya. Untuk berbuka puasa, betul sekali. Oke, nah Bu, sebelum HET ini kebijakannya dicabut oleh pemerintah, kita ketahui juga bahwa pemerintah ini melakukan subsidi ya Bu, kalau tidak salah, terhadap harga minyak goreng yang kemudian menyentuh di angka 14.000. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, kebijakan subsidi migor sendiri ini sudah tepat sasaran atau belum? Sebenarnya saat awal menetapkan subsidi itu sebenarnya sudah tepat gitu. Karena kalau di perhitungan ekonomi, kita hitung secara ekonomi, angka 14.000 itu dengan kita tingkat produksinya yang tiap tahun itu di atas 10 juta metrik ton itu ya, sebenarnya itu sudah menutup daripada biaya produksi. Nah, permasalahan itu timbul manakala
Kementerian Perdagangan itu sempat menyebutkan bahwa ada harga-harga yang berbeda antara minyak curah, Mm-mm. kemudian minyak goreng kemasan sederhana dan juga minyak goreng kemasan premium. Nah, inilah yang mungkin sekarang menyebabkan fenomena-fenomena munculnya minyak goreng dengan merek-merek baru ini ya Mbak, Ya. yang banyak sekali dikeluhkan oleh ibu rumah tangga gitu. Jadi kok ada muncul nama ini begitu kan. Uh, yang dikhawatirkan dari penetapan HET ini yang berbeda antara kemasan premium dan juga kemasan sederhana ini akan menimbulkan celah bagi produsen-produsen nakal untuk mengolah kembali minyak curah, Ya. kemudian dikemas sedemikian rupa, kemudian dia jual dengan harga minyak premium gitu. Padahal bahan dasarnya adalah minyak curah begitu. Jadi mungkin ketidaktepatannya itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan tadi. Gitu. Mhm. Sedangkan yang pihak yang dirugikan kembali ya masyarakat itu sendiri. Mhm, mhm, oke. Dan kalau Ibu sendiri lihat, mungkin beberapa hari terakhir, berapa Bu harga minyak goreng mungkin di sekitaran tempat tinggal saat ini? Eh, Terakhir sih kemarin saya beli di Mhm. Indomaret tuh, boleh menyebutkan ya. Terakhir beli di minimarket itu ya Ya. di kisaran 50.000 untuk 2 Wow. liter. Mhm. lima Ah, puluh ribu untuk 2 liter dan itu bukan merek-merek yang memang kita sudah apa ya pakai gitu ya, bukan, tapi lebih ke merek baru gitu. Jadi mmm, ya memang secara kualitas gitu ya, begitu dicoba memang kurang baik begitu ya. mhm, mhm. Karena kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri, jadi ada muncul aroma-aroma yang memang tidak biasa ketika kita menggoreng. Mungkin karena ketahanan panasnya ya, Ya. ketahanan panasnya mungkin berbeda dengan minyak yang mungkin kita sudah mengenal ada merek-merek B, merek-merek S gitu yang Ya. memang sudah lebih bagus kualitasnya. Gitu. Baik. Ini artinya akan apa, mempengaruhi juga dengan hasil olahan makanan ya, begitu ya, Bu, ya, terhadap merek-merek Iya. tertentu dan juga harganya ini yang, sangat melambung tinggi saat ini. Baik, Ibu Ika, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi soal HET yang dicabut oleh pemerintah dan harga migor bikin resah. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.